Ini dua resep spesial yang berhubungan dengan coklat. Karena namanya baking, biasanya pasti berhubungan dengan coklat ataupun juga keju. Nah, kali ini coklat akan menjadi pilihannya. Kita akan bikin dua resep spesial, tentunya nggak seperti biasa, tapi jauh lebih sehat. Pertama, kita akan bikin muffin. Resep yang kedua, kita akan bikin cake coklat kukus. Jadi, yang biasanya nggak punya oven, nggak bisa bikin kue, sekarang bisa loh bikin cupcake, bikin kue, karena kita akan melakukannya dengan kukusan. Nah, makanya jangan kemana-mana, nonton terus Kreasi Dapur Sehat, karena kita akan mulai dengan resep yang pertama. Kita akan bikin cupcake coklat putih telur. Nah, seperti namanya, ada coklat, kita juga perlu pakai coklat di dalamnya. Nah, coklat yang kita pakai di sini dua macam. Pertama, kita akan pakai coklat batangan terlebih dahulu. Nah, coklat batangan ini akan kita lelehkan bersama dengan butter atau juga mentega. Kalau misalnya di rumah mau pakai margarin juga boleh, tapi untuk cupcake dan juga untuk kue ya lebih enak sebenarnya pakai butter. Tapi ya it's optional. Kalau yang mau lebih sehat, saya kasih solusi bisa pakai minyak kelapa dengan ukuran yang sama setelah dilelehkan. Untuk coklatnya yang tidak mau terlalu manis bisa dipilih yang dark. Atau sekarang kan banyak yang dijual yang 90% tanpa sugar, atau juga misalnya 70% all kakao, jadi lebih manisnya less. Nah, kita bisa bikin optional yang lebih sehat. Kemudian kita akan bikin putih telurnya. Seperti biasa, putih telur kita pisahkan dengan kuning telurnya. Jadi kita coba akan menggunakan putih telurnya dan kita akan aduk menggunakan mixer. Nah, kita akan menggunakan cream of tartar untuk membuatnya jadi lebih mengembang, lebih mudah mengembang. Tapi apabila tidak ada cream of tartar, bisa digantikan dengan baking powder dicampur dengan soda kue. Takarannya 2:1, baking powdernya lebih banyak daripada soda kuenya. Nah, saya akan masukkan. Tujuannya untuk membuatnya jadi lebih cepat mengembang. Nah, tapi bagi yang expert menggunakan balon whisk seperti ini, ya itu juga udah bisa. Cuma memang perlu waktu jauh lebih lama dan jauh lebih cepat. Kalau misalnya memang ada mixer di rumah, nah bisa pakai mixer. Tapi bukan berarti kalau misalnya nggak punya mixer nggak bisa bikin cupcake ini ya. Bisa juga, tapi memang harus perlu tenaga lebih. Dan kita lihat sekarang, kita berhentikan terlebih dahulu. Nah, ini yang biasanya disebut dengan soft peak. Jadi masih, kita lihat ya, tidak terlalu keras, itu namanya soft peak atau biasanya kuncup semar bahasa Indonesianya. Dan untuk membuatnya jadi jauh lebih keras, kita perlu menambahkan ingredients yang lain, yaitu gula pasir. Nah, ini kita akan putar lagi dan kita masukkan perlahan untuk membuatnya jadi mengembang dan jadi hard. Nah, kita masukkan dan kita besarkan. Oke. Nah, setelah itu kita lihat nih coklat kita sudah mulai meleleh ya. Nah, ini kita bisa matikan. Nah, ini adalah campuran mentega dan juga coklat. Ini saya akan sisihkan terlebih dahulu. Nah, kita biarkan sampai sedikit dingin. Oke. Dan sekarang kita lihat balik ke putih telur kita lagi. Kita matikan. Nah, dan kita lihat. Nah, dia sudah sangat mengembang ya. Teksturnya akan menjadi seperti ini. Oke. Dan gimana caranya untuk tahu hard peak? Kalau dibalik dia tidak akan tumpah. Ini saya akan balik ke kepala saya. Tuh. Nggak akan takut terlalu tumpah karena ini namanya sudah mencapai konsistensi yang saya mau. Nah, kita lihat tuh ya, udah jauh lebih keras. Kalau misalnya tadi warnanya sedikit transparan atau juga bening, sekarang udah cukup keras. Sekarang saatnya mengaduk dry ingredients. Oke, kita ada 3 bahan di sini. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau misalnya mau diayak juga boleh, atau juga mau dicampur dengan langsung juga boleh. Kita masukkan mulai dari susu bubuk, kemudian kita masukkan coklat bubuknya, dan kita masukkan tepung terigunya. Kita akan lakukan folding di sini untuk melipat. Nah, apabila membuatnya dalam jumlah besar, ya, di putih telurnya ditaruhnya separuh-separuh, jangan langsung. Tapi saya membuatnya ini dalam jumlahnya tidak terlalu besar, jadi saya bisa langsung masukkan ke dalam satu wadah yang sama. Nah, ini kita aduk, baunya juga udah wangi coklat ya. Tapi kita akan berikan coklat lagi yang luar biasa dari
campuran dengan mentega. Jadi ada coklat bubuk, ada campuran dari coklat mentega. Dan ini harus didiamkan dulu, jangan sampai nanti masih panas ya, masih mendidih dimasukkan ke dalam, nanti jadinya scramble egg, telurnya jadi matang. Jadi kita mesti dinginkan terlebih dahulu ya, sampai suhunya turun. Nah, tapi jangan juga sampai dingin, nanti kalau dingin coklatnya jadi beku lagi. Nah, sampai kurang lebih segini, kita akan masukkan ke dalamnya perlahan-perlahan. Nah, kita akan aduk dulu. Nah, sisanya separohnya baru kita akan masukkan lagi. Oke, kita akan aduk terus sampai rata dengan teknik folding, yaitu melipat. Nah, terus seperti ini sampai semuanya rata. Gimana kita tahu semuanya rata? Sampai warnanya sama. Jadi ini masih ada yang coklat, masih ada yang putih ya. Jadi masih berbeda, kita harus mengaduk sampai berwarna sama semuanya. Berwarna coklat tua seperti yang satu ini. Jadi perlu sedikit tenaga ekstra. Nah, saya akan mengangkatnya. Nah, lebih mudah seperti ini. Oke. Nah, warnanya akan menjadi seperti ini ya. Jadi semuanya sudah rata, coklat tua. Setelah ini kita akan masukkan ke dalam cupcake yang sudah diolesi dengan mentega, tempat cupcake ya, yang sudah diolesi mentega, atau bisa beli yang di dalamnya sudah ada plastik mengkilapnya. Jadi ini udah anti lengket, jadi kita bisa langsung memasukkan ke dalam wadah sini. Nah, ya kalau misalnya mau yang lebih enak ya, di dalamnya bisa ditambahkan dengan coklat jam, atau mungkin bisa ditambahkan dengan coklat cair. Caranya jadi dikasih separoh, kemudian dimasukkan lagi coklat cair, baru ditutup. Tapi kalau misalnya mau seperti ini aja juga boleh. Dan jangan lupa ini kan mengembang nih, jadi kita jangan penuhin full, cuma cukup 3/4 saja, nanti dia akan mengembang ke atas. Nah, kita akan penuhi semuanya. Nah, oke. Kemudian kita baru akan mengoven dan memanggangnya selama 35 menit dalam suhu 180 derajat. Nah, oke. Nah, setelah jadi, di atasnya nanti bisa kita hiasi, bisa dengan buttercream, atau mungkin dengan coklat leleh, atau dengan icing sugar, atau dengan biskuit, sesuai dengan selera. Nah, satu lagi. Nah, ada tips juga untuk baking kue. Kalau misalnya mau lebih enak, boleh dikasih juga sedikit garam untuk perasa. Tapi apabila memang mau coklat seperti ini juga boleh. Sebenarnya garam itu bertujuan untuk mengeluarkan rasa dari coklatnya. Nah, sudah jadi, kita sudah bikin 5 cupcake. Saya akan panggang terlebih dahulu. Nah, selama 35 menit di suhu 180 derajat. Apinya bawah dulu, setelah bawahnya yang ada sudah kira-kira kurang lebih 10 menit, bisa langsung atasnya jadi atas bawah. Yang punya ada blowernya juga ovennya, itu lebih bagus untuk matangnya merata. Nah, sekarang sambil nunggu saya manggang, saatnya pemirsa Dai TV untuk ambil catatan, karena setelah ini kita punya ringkasan resep berikut ini.